Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas 12 IPA 5. Perkenalkan nama saya Ruby Saputra. Perkenalkan nama saya Najwa Cintandira. Perkenalkan nama saya Nabila Syataria. Pada video kali ini kami ingin menanyakan mewawancarai 5 narasumber dari materi kami, yaitu dahsyatnya laut dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Narasumber pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan materi tentang PAI kepada narasumber kita, yaitu Pak Obi. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Robi? Saya ingin menanyakan tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan laut. Jadi kamu ingin bertanya tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala menyalakan laut. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Robi, yaitu tentang kenapa Allah menciptakan laut. Ya, Pak. Kita tahu bersama Allah adalah Tuhan kita yang maha segalanya, maha menciptakan, maha mengetahui, serta maha bijaksana. Kenapa Allah menciptakan laut? Karena laut itu adalah sebagai tempat tinggal makhluk hidup ya. Ada yang tinggal di laut, yaitu banyak tumbuhan, karang, tumbuhan karang, kemudian ikan-ikan, serta bahkan yang terbesar yaitu ikan paus, dan yang terkecil adalah apa sih yang kecil? Maaf, apa sih yang kecil? Plankton. Nah, makhluk-makhluk itu disediakan Allah itu tempat tinggal. Nah, kenapa Allah menciptakan laut? Yaitu sebagai tempat tinggal bagi makhluk-makhluk hidup yang ada di laut gitu. Baik Pak, saya ingin menanyakan pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa memandang laut hukumnya itu sunnah? Oke. Memandang laut hukumnya sunnah apabila memandangnya bukan cuma pandangan biasa, tapi pandangan itu tentang pandangan kekaguman kepada Sang Pencipta, itu baru dianggap sunnah gitu. Oh iya, baik Pak. Lanjut. Nah, pertanyaan ketiga yaitu apa manfaat laut bagi manusia yang telah Allah ciptakan? Banyak sekali manfaat laut. Yang pertama sebagai sumber makanan, yang kedua sebagai sumber suhu ya. Jadi jika tidak ada laut di dunia ini, maka suhu bumi ini tidak seperti sekarang. Jadi gitu. Baik, Pak. Ya. Nah, pertanyaan keempat yaitu apa saja yang yang Bapak ketahui tentang keajaiban laut? Keajaiban laut banyak. Jadi laut itu pertama airnya asin, nggak diasinin ya, asin sendiri. Ya. Kemudian laut itu banyak sekali yang tidak manusia ketahui. Contohnya di kedalaman paling dalam ke laut itu belum ada manusia yang mengetahui. Jadi dalamnya masih banyak keajaiban yang lain. Ayo. Ya. Pertanyaan kelima yaitu kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan air laut itu asin? Oke, jadi kenapa Allah ciptakan air laut itu asin? Karena sebagai suhu ya. Jadi kalau air laut tidak asin jadi tidak muap. Jadi karena kalau dikena matahari nanti akan gampang memuai gitu, akan menjadi hujan. Jadi menjaga stabilitas suhu di bumi ini. Kalau misalkan air laut tidak asin, maka susah untuk memuai gitu. Oh ya, baik ya. Pak. Baik Pak, pertanyaannya mungkin segitu saja dari kami. Ya. Terima kasih Pak sudah menjawab. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kedua. Saya di sini akan menanyakan kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Yulia dari kelas 12 IPS 1. Hai Yulia. Hai. Jadi di sini saya mau bertanya, mengapa Allah menciptakan laut? Karena kalau tidak ada laut, bumi tidak akan seimbang. Terus juga nggak ada hewan-hewan air seperti ikan gitu. Jadi pertanyaan yang kedua, mengapa memandang laut hukumnya sunnah? Karena kalau memandang laut itu hati kita kan jadi tenang. Terus juga salah satu bentuk kita mengagumi ciptaan Allah gitu. Jadi pertanyaan yang ketiga, apa manfaat laut bagi manusia yang telah Allah ciptakan? Manfaat laut itu bisa jadi sumber air buat masyarakat sekitar laut tersebut. Terus juga buat mata pencaharian nelayan-nelayan di warga tersebut juga gitu. Apa saja yang kamu ketahui tentang keajaiban laut? Yang saya ketahui tentang keajaiban laut itu di dasar laut itu ada gunung
Merapi, terus juga ada sungai mengalir di dalam di dalam laut itu. Pertanyaan kelima, mengapa Allah menciptakan air laut itu asin? Agar tidak menimbulkan pencemaran udara yang dapat merusak lingkungan. Terima kasih. Narasumber ketiga. Di sini saya akan mewawancarai narasumber ketiga, yaitu Aisyah dari kelas 12 IPS 2. Hai Aisyah. Halo Awa. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Aisyah. Menurut kamu, kenapa sih air laut itu diciptakan asin? Karena supaya air laut itu tidak berbau busuk karena bangkai-bangkai hewan yang ada di dalamnya gitu. Hewan, ya kayak bangkai-bangkai makhluk hidup yang ada di dalamnya. Menurut kamu, apa sih manfaat laut yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia? Untuk sumber makanan kayak ikan-ikan, terus juga rumput laut kan banyak di situ. Terus juga sumber mata pencaharian kayak nelayan, pelaut-pelaut gitu udah. Selanjutnya, apa saja sih yang kamu ketahui tentang keajaiban laut? Laut itu sangat luas. Sampai manusia saja nggak bisa menjelajahi 100% dari laut. Sampai saat ini kan baru hanya 5%-nya aja, jadi itu sih. Jadi intinya laut sangat luas gitu. Mengapa sih memandang laut itu hukumnya sunnah? Supaya kita senantiasa mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir, menurut kamu mengapa sih Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan laut? Karena manusia itu sangat membutuhkan air. Nah, air itu sumbernya kan berasal dari hujan. Hujan itu berasal dari air laut yang menguap. Nah, jadi intinya manusia membutuhkan laut untuk penguapan sebagai hujan. Oke, terima kasih Aisyah. Narasumber keempat. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber kami yang keempat, yaitu Anabel dari kelas 12 IPS 2. Hai Anabel. Halo. Oke, jadi di sini saya akan menanyakan 5 pertanyaan. Yang pertama, apa aja sih yang kamu ketahui tentang keajaiban di laut? Keajaiban di laut menurut saya itu yang saya ketahui itu ada gunung berapi di laut, terus ada air laut yang gak bisa disatuin, yang terpisah itu, terus ada sungai di dalam laut. Pertanyaan kedua, menurut Anda kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan laut? Karena laut itu bisa menyerap karbon dioksida, terus mengubah siklus karbon, terus menampung 97% air di planet. Terus pertanyaan selanjutnya, apa aja sih manfaat laut bagi manusia, laut yang telah Allah ciptakan? Itu bisa dijadikan sarana rekreasi, terus di dalamnya tuh kan banyak hewan-hewan yang bisa dijadiin makanan buat manusia. Terus yang berikutnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan air laut asin? Itu karena biar bau-bau lautnya itu tuh nggak ada bau busuk dari hewan-hewan yang mati dari dasar laut itu. Pertanyaan terakhir, mengapa sih memandang laut itu hukumnya sunnah? Karena kita tuh bisa menyegarkan mata kita, terus menyejukkan hati juga, tenang kalau ngeliat laut itu kan kayaknya bawaannya tenang gitu ya. Oke, terima kasih Anabel atas waktunya. Siap, sama-sama. Narasumber kelima. Saya ingin mewawancarai narasumber terakhir. Jadi di sini ada Naraya Evelyn. Halo Naraya. Iya. Oke, jadi pertanyaan pertama ada mengapa Allah menciptakan laut? Karena lautan memiliki peran dalam mengatur curah hujan. Siap, pertanyaan kedua, mengapa memandang laut itu hukumnya sunnah? Karena bisa menyejukkan mata. Udah. Pertanyaan tiga, apa manfaat laut bagi manusia yang telah Allah ciptakan? Karena lautan menyediakan berbagai jenis makanan dan bisa juga sebagai tempat rekreasi. Oke, pertanyaan keempat, apa saja yang kamu ketahui tentang keajaiban laut? Dasar laut itu gelap, terus yang kedua ada api di dalam laut. Pertanyaan kelima, kenapa Allah menciptakan air laut itu asin? Agar tidak menimbulkan pencemaran udara yang akhirnya akan merusak lingkungan. Terima kasih ya Nayara.